Intinya yang penting efektif. Jangan kalau orang di sini lu begini, hush. Jackie Chan bisa, dan itu mewah nggak bisa. Berusaha ya mas, jangan sekali saya. Sorry bro. Di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara melawan lebih dari satu orang untuk multiple attacker scenario. Ya, dimana banyak permintaan di kolom-kolom komentar di YouTube gue, bang kalau misalkan penyerang lebih dari satu, apa yang harus lu lakuin? Oke, biasanya kalau orang nggak ngerti, ya, saya gue menempatkan di sini sebagai korban di sini. Ternyata ada dua penyerang, satu di samping kanan sama kiri gue, apa depan bahkan gue. Gue misalkan fokus ke dia, sorry mas, gue gak ada masalah sama gue. Tiba-tiba dia mukul dalam babi buta. Yang sana pun juga dalam gue di situ. Oke, kebalikannya pun sama. Kalau gue fokus misalnya sama dia, ntar bro, gue gak ada masalah sama kalian. Sorry bro. Itu yang sering kejadian. Akhirnya apa? Akhirnya kalau misalkan gue fokus sama dia, gue mukul sama dia. Yang sana juga mukul gue. Kapan selesainya? Kita nanti akan buat gambaran, kalau misalkan penyerang lebih dari satu, kita coba buat 2 orang dulu. Ya, yang pasti gue nggak ngambil banyak dulu, gue ngasih gambaran secara teorinya dan juga secara teknik supaya lo ngerti dulu basic prinsipnya seperti apa dan kira-kira apa yang harus dilakukan misalnya kalau penyerang lebih dari 1 orang. Dan jangan lupa, gue sengaja buat simulasi gini karena dia posisi pakai glove di sini. Kalau di jalan, dia nggak pakai glove, tangan kosong. Jadi langsung ke arah kepala gua. Bisa langsung hancur tengkorak gua, bisa remuk di situ. Dan yang belakang juga bisa nyerang gua di situ. Oke. Gua akan ngasih tahu triknya dulu, strateginya dulu. Yang jelas begini. Kalau lu ada di sebuah ruangan, apa sebuah gedung, apa sebuah parkiran area parkir atau tempat umum yang ada mobil, kendaraan, ada pohon di situ, ada tembok, ada pintu kaca dan segala macam. Pastikan lu posisi berdiri lu di belakang objek. Jangan pernah lu di tengah-tengah. Contoh misalnya begini, dia di sisi kanan gua persis di tengah-tengah, yang satu di belakang. Gua fokus ke dia, kita berantem nih. Yang sana nyerang gua. Kebalikannya pun sama, gua fokus ke dia bisa mukul gua dari belakang. Sehingga itu yang salah. Yang pertama, kalau lu nyerang lebih ada pertarungan atau perkelahian lebih dari 1 orang, lu jangan pernah di tengah. Atau misalkan ada 3-4 orang, jangan pernah mau dikelilingin. Sebisa mungkin cari objek di belakang. Misalkan ini ada tembok di belakang gua sebisa mungkin gua pepet di tembok sini. Supaya apa? Supaya gua bisa menggambar, gua bisa melihat ancaman gua ada berapa. Modelnya, rupanya seperti apa, dia bawa apa. Kita ngomong tangan kosong dulu lah ya. Di skenario tangan kosong. Di paling nggak gue bisa menggambar di sini. Gue lihat, oke, pertama yang gue lihat 2 orang di sini. Yang kedua, gue lihat ancaman terbesar yang mana. Tergantung penilaian lo. Kalau lo misalkan bisa menguasai lebih besar, dan lo yakin bisa numbangin dia, otomatis yang kecil pasti udah takut, udah keok. Karena dia berpikir teman gue aja yang besar dimakan, apalagi gue yang lebih kecil. Atau lo bisa ngambil di sisi lain, perspektif lain, lo ngambil yang paling mudah, yang paling kecil. Begitu lo ngambil dia, otomatis temennya yang lebih besar atau yang lebih dominan, ya paling enggak kita bisa jadikan dia sebagai tameng atau shield gua, supaya dia tidak mudah untuk bisa nyentuh gua di situ. Oke. Katakan kalau misalkan nggak ada objek di belakang gua, misalkan space-nya kosong seperti ini, lapang, ya gua pastikan gua tetap di sini di area yang aman. Jangan pernah gua di tengah. Kalau gua di tengah, gua nggak bisa fokus. Gua pastikan pandangan gua jelas ke arah mereka dengan posisi tangan gua dibuka seperti ini. Oke. Nah sekarang kita pembahasan kalau bisa di belakang ada objek. Ya. Gua di sini. Yang satu udah dekat sini. Satu di sini deket banget. Dekat sini, ya bisa maju bro. Oke, yang jelas posisi tangan gue seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk distance. Ya,
Setelah itu, ya, lu bisa tentukan serangan mana yang mau nyerang duluan, kiri apa kanan. Karena ini udah jelas, ya, saran gua, lu lebih baik buka serangan lebih awal. Karena pada dasarnya dia udah masuk ke zona lu, ke zona nyaman lu. Ini secara nggak langsung lu sudah terintimidasi di situ. Dari segi teknik, sebenarnya banyak sekali teknik. Tapi gue ngasih gambar yang sekiranya efektif dan bisa langsung paling nggak lu bisa lumpuhkan 2 orang dengan cepat di situ. Oke, tangan gue di sini, kita pasti ada cekcok mulu di sini, ada komunikasi di sini. Mungkin dia nggak terima, dia mungkin pertama dorong gue sampai gue ke tembok, gue didorong, dia pas. Gue langsung serang ke mata dia. Lu bisa deket sini. Pada saat tangan gue di sini dan gue di belakang tembok, gue langsung nyerang matanya dia. Walaupun gue nggak pakai tenaga, gue cukup begini aja, dia udah keganggu di situ. Apalagi gue pakai tenaga. Fungsinya apa? Fungsinya supaya dia berhenti sementara, gue bisa ngurus yang satu lagi. Oke, sekali lagi, gue dari sini gue berusaha, ya mas, jangan sekali saya. Sorry bro. Pada saat gue nyerang mata, kena nih, paling nggak gue ada waktu. Gue nyerang yang sana, lu bisa lihat deket sini bro. Soal ke bawah, gue serang pakai tangan yang sama. Setelah 1, gue langsung ke bawah ke arah kemaluan. 2. Oke, sekali lagi dari situ ya, dari situ. Oke, gue tempel, pepet. Sorry bro, gue ada mana? Gue ambil nih. Setelah 1, 2, boom. 90% dia pasti nunduk, dia kaget. Ya, setelah kena serang mata, dia sakit, nggak bisa ngeliat, gua serang dia, boom, gua jatuh pakai tangan kiri, tangan gua ambil deket, di posisi gua serang kemaluan dia, kepala gua raih. Oke, di sini sekarang, ya, pada saat gua serang sini, yang orang pertama, dia kaget. Kita masuk, boom, orang kedua masuk. 1, 2, 3. Katakan dia maju, orang pertama maju, paling enggak gue punya tameng. Dia berusaha memukul gue misalnya, gue masih punya orang ini. Katakan misalkan kita mau berkelahi, setelah itu paling enggak gue habisin dia dulu. Gue patahin lehernya dia, udah patah, baru gue bisa one on one sama dia. Otomatis ancaman berkurang. Oke, terus pada saat dia dorong, ya. Gua tidak menganjurkan lo begini, dia masih masuk, ini mukul begini. Apa bedanya? Jangan pernah memulai perlawanan dengan pukulan mengepal. Gua pikir rasanya kurang efektif. Walaupun lu petinju pun juga gua yakin, karena posisi mengepal ini sangat terbatas fungsinya. Lu nggak bisa megang, lu nggak bisa jambak, lu nggak bisa nolok mata, lu nggak bisa bawa orang ke bawah, banting dan segala macam. Karena posisi mengepal, ini fungsinya bisa buat pukul sama nangkis doang. Oke, sehingga tangan terbuka menurut gue hal yang paling pasif. Dan jangan lupa, gue tangan mengepal secara nggak langsung yang ditangkap oleh komunikasi mereka adalah gue menantang, walaupun gue nggak ngomong. Gue begini, yang lu tangkap pasti apa? Ngajak fight kan? Ini pun akan berlaku, akan berpikir hal yang sama. Baik, gue distract mata dulu, dia dekat 1, ya kan? Gue serang, boom, baru gue ambil. Katakan misalkan dia ternyata posisinya siap untuk mukul gue, mukul ya. Jadi gue nyerang dulu, boom. Paling enggak gue bisa blok di sini, gue bisa blok, gue bisa tentukan serangan gue selanjutnya mau ngapain. Karena pada dasarnya lu di jalan, lu nggak mungkin nggak kena pukul, nggak kena tendang, lu nggak mungkin. Pasti ada lah kalanya di mana pada saat gue deket sama mereka berdua, ya gue serang sana tiba-tiba pukul, gue di sini langsung ambil badannya dia, kepala dia, ya. Terkadang nggak semulus seperti yang lu pikirkan, oke? Terkadang kalau misalkan lu posisi udah dipepet di tembok dan lu punya sesuatu di tangan lu bisa pakai, entah itu kunci kendaraan, itu HP, itu bolpen, kacamata. Jadi lu nggak hanya tangan kosong, lu bisa melakukan serangan balik dengan benda yang lu bawa atau yang ada sekitar lu di situ. Oke? Ingat, pertama jalanan nggak ada yang bersih. Gak ada aturan main di situ, lu bisa melakukan hal sekotor apapun supaya lu bisa selamat. Bahkan misalkan kalau gua di sini ya, gua tiba-tiba diserang, gua serang mata dulu, dia mukul, paling gak gua blok di sini,
terus gue headbutt, gue geget hidungnya, gue geget telinganya, gue pikir itu sah-sah aja. Intinya gue harus selamat di sana. Dan yang pasti logikanya gini, 1 lawan 1-nya susah, apalagi 1 lawan 2. Pernah ada member nanya sama gue, bos kalau diserang 10 orang gimana? Gue bilang, setiap kali terjadi sesuatu pasti ada ceritanya. Gimana ceritanya lu diserang sama 10 orang? Kalau lu masuk ke pasar, godain istri orang, dikeroyok 10 orang, nggak kaget. Tapi ini kan kalau kita ngomong yang umum aja. Katakan ada pun bisa dikeroyok sampai 10-30 orang, ya terus terang, gue nggak bisa teknik untuk menghadapi orang sebanyak itu. Apalagi sampai 200 orang, terus saya nggak mungkin. Ya, lu kalau lawan 1 aja susah, lagi lebih dari 1 kan? Apalagi kalau jumlah yang cukup banyak. Makanya jangan kebanyakan nonton film yang kalau diserang 20-30 bisa, itu film. Ya, jadi jangan terlalu sering nonton Ip Man, kan dia bisa 30-40 orang. Kalau kondisi nyata, nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, gua aja nggak bisa kok. Gua megang 2-3 orang, gua yakin masih bisa gua makan. Tapi kalau lebih dari itu mungkin ya, itu pengaruh stamina, fisik, kondisi sekitar, hujan panas, gua pakai celana jeans atau celana pendek, gua pakai sepatu atau sandal, atau mungkin gua lagi kondisi capek, loyo pulang kerja, itu pasti cukup mempengaruhi di situ. Intinya fight smart dan lakukan yang sekiranya lo lihat pertama mata, suruh serang mata, lo lihat tenggorokan, tangan dia nempel di sini, ya, misalkan deket, tangan lu udah nempel, tangan nempel, ya, begitu gua serang matanya dia, langsung coba zoom. Gua serang, boom, gua gigit tangannya dia, habis itu gua hammer segala macam, bisa. Jadi secara teknik itu situasional. Intinya yang penting efektif. Jangan kalau orang di sini lu begini, Jackie Chan bisa, yang itu mewah nggak bisa.